Bu Ririn, untuk tahun ajaran baru ini kira-kira apa ya yang supaya anak-anak itu gairah belajar, semangat belajar. Nah, sekarang kan sudah kurikulum kita kurikulum Merdeka Belajar, Bu Ririn. Nah, kita harus benar-benar menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kalau menurut Bu Ririn bagaimana pembelajaran untuk tahun ajaran baru ini? Ya kalau hari pertama sih kan kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, kita belum ngasih pelajaran ke anak-anak, terutama saya pegang kelas 5. Kita tidak memberi mapel dulu, tapi kita ajak ngobrol tentang misalnya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini mengenai tata tertib kelas tersebut. Jadi anak-anak diwajibkan mempunyai ide misalnya tentang tata tertib kelas, yaitu satu misalnya membersihkan kelas setiap pagi. Itu anak satu, beda-beda nanti tiap anak itu memberi ide yang berbeda-beda. Jadi nanti misalnya kalau jumlah muridnya 37, ya otomatis kita mendapatkan 37 kesepakatan kelas. Ya, itu hari pertama. Terus hari kedua kita ajak misalnya anak-anak mengenal lokasi. Kan sudah 2 tahun ini ya kita tidak karena pandemi itu ya Bu ya, tidak ada belajar, tidak ada tatap muka. Betul. Nah, mungkin ada perubahan di sekolah kita. Nah, Mereka kita tidak tahu. Jadi kita observasi. Observasi ke sekolah, jalan-jalan lah, diajak jalan-jalan lah dari pintu gerbang sana sampai masuk ke kelas masing-masing. Jadi dilihat pengenalan lingkungan ya. Iya betul, pengenalan lingkungan. Iya betul. Lalu Bu Yulis, kenapa sih kok sedih hari ini? Kok tidak semangat, tidak bergairah Bu Yulis? Kenapa sih? Ada permasalahan apa ini? Ini loh, muridku sudah 1 minggu ini setiap hari Senin Selasa itu nggak masuk. Saya lihat itu sepertinya pas materi pelajaran saya matematika. Setiap hari Senin Selasa ada 3 minggu ini. Jadi kalau minggu depan sudah jadi 1 bulan. Gimana ya caranya ya supaya anak ini masuk? Padahal sudah saya datangi rumahnya. Gimana untuk mengatasinya itu? Apa sudah pernah diajak ngomong dari hati ke hati Bu Yulis, anaknya, atau dipanggil atau bagaimana Bu Yulis? Saya cuma tanya ke orang tuanya, kenapa kok setiap hari Senin Selasa? Kata orang tuanya mungkin pelajarannya yang hari Senin Selasa. Seingat saya yang hari Senin Selasa itu ada pelajarannya matematika. Oh, berarti anaknya takut sama matematika. Iya, karena saya memang saya letakkan di situ. Yang lainnya pelajarannya biasa-biasa seperti PPKN, bahasa Indonesia, saya letakkan di hari yang lain. Nah, yang agak berat saya letakkan di Senin Selasa. Nah, itu ya. Terus aku harus gimana ini untuk anak ini? Untuk mengatasinya. Ada saran nggak ya? Kalau menurut saya Bu Yulis, mungkin anaknya diajak ngomong dari hati ke hati dulu. Permasalahan apa? Misalnya matematika dia tidak suka perkalian atau bagaimana? Ya Bu Yulis otomatis harus ekstra tambahannya. Katakan kita pulang jam 12 ya Bu Yulis harus menambahkan jam di pelajaran itu untuk ekstra, memberi penambahan kelas itu selama 1 jam misalnya. Ini solusi saya menurut saran saya. Kalau menurut Bu Ririn bagaimana? Oh, jadi maksudnya Bu Kris anak itu diberi tambahan jam khusus? Ya, tambahan jam khusus. Jam khusus setelah pulang sekolah. Iya, kalau menurut Bu Ririn sendiri bagaimana ya? Iya. Ini aja Bu Yulistri, kita datangi ke rumahnya, kita rembukan dengan orang tuanya. Orang tuanya juga diajak ngomong. Kan yang lebih dekat itu kan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kita ajak ngomong, apa sih yang menyebabkan anak ini tidak mau masuk pas hari Senin Selasa. Orang tuanya juga harus mengorek. Jadi jangan diserahkan ke guru saja. Kalau ke guru kita kan
hanya di lingkungan sekolah saja, tapi kalau di rumah kan setiap hari orang tuanya mesti memantau. Iya. Jadi kita kedatangi ke rumahnya, kita tanya baik-baik ke orang tuanya. Orang tuanya juga harus kerjasamalah dengan kita ya. Jadi kerjasama orang tua dengan guru itu sangat penting sekali, terutama dalam hal pembelajaran anak ini, supaya kedepannya itu anak ini lebih baik. Jadi kita ajak omong orang tuanya, bagaimana ya supaya anak ini tidak bolosan, tidak takut. Iya. Jadi saran saya kita datangi ke rumahnya aja. Jadi gini ya, kesimpulan saya ini yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah ini, saya harus datang lagi ke rumahnya, mengajak bicara orang tuanya, sekaligus sama anaknya juga mungkin ya. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya ada kesepakatan antara saya dengan anak dan orang tuanya, saya bisa ngasih tambahan seperti sarannya Bu Kris. Ya, insya Allah nanti saya akan coba saran-saran ini untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya Bu Kris ya, terima kasih ya Bu Rin ya. Sama-sama. Insya Allah. Mungkin sebentar lagi kita mau tahun ajaran baru. Iya, ini mau ulangan ini loh, mau PAS. Jadi saya itu juga harus gimana ini, masa tidak bisa harus remedi sendirian. Jadi terima kasih ya saran-sarannya. Insya Allah nanti saya akan laksanakan seperti apa yang disarankan tadi. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Bu Kris. Sama-sama. Saya buat janjian dulu dengan orang tuanya kalau begitu ya. Betul sekali. Ya, Waalaikumsalam.